Kita berdoa. Damai yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, itulah menjadi kekuatan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada malam ini. Amin. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam ibadah pertanyaan pada saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu keindahan dari sebuah organisasi, yaitu ketika di dalam organisasi itu terdapat kesepahaman pemikiran, kesehatian, dan keselarasan. Bahkan keindahan itu akan semakin sempurna ketika adanya kepedulian satu sama lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, gereja mula-mula ketika orang-orang baru mempercayai akan keselamatan yang Yesus sampaikan lewat para rasul, maka gereja mula-mula hidupnya sangat indah. Di dalam gereja mula-mula, kepedulian, kesehatian, dan kesepahaman terjalin di sana. Di dalam gereja mula-mula tidak ada yang namanya hartaku, tidak ada yang namanya hartamu, tetapi hartamu dan hartaku adalah harta kita. Kehidupan kebersamaan di dalam gereja mula-mula sangat dikedepankan. Tidak ada yang namanya keegoisan, tidak ada yang namanya ketamakan, dan tidak ada yang namanya kerakusan. Yang terjalin di sana adalah bagaimana satu sama yang lain saling menopang. Bagaimana ketika aku punya sesuatu,
maka kepunyaanku ini akan bisa kumanfaatkan, kubagikan untuk orang-orang sekitar, untuk kelompokku, untuk persekutuan yang terjalin pada saat itu. Maka tidak heran ketika gereja mula-mula berdiri, keharmonisan dan kerukunan itu masih terus terjaga. Dalam kebenaran firman Tuhan, kita pada saat ini menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik yang pernah terjadi di dalam masa gereja mula-mula pada zaman rasul-rasul. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini diceritakan soal Ananias dan Safira. Ananias yang artinya Allah yang murah hati, dan Safira artinya indah. Tetapi Ananias dan Safira merupakan bagian dari kelompok dari gereja mula-mula. Mereka berasal dari keluarga kaya. Mereka berasal dari keluarga yang berkecukupan. Bahkan Ananias dan Safira merupakan orang terpandang pada saat itu. Tetapi oleh karena keterpandangan yang begitu takjub, yang begitu disampaikan oleh orang-orang yang pada saat itu, sehingga ada kesombongan dan ketamakan di dalam diri mereka. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini menceritakan bagaimana nasib tragis yang akhirnya diterima oleh Ananias dan Safira. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Ananias dan Safira sampai merasakan nasib yang tragis? Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita pahami, kalau kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, di sana jelas diceritakan awal mula nasib tragis yang mereka rasakan, yaitu ketika mereka menjual sebidang tanah. Menjual sebidang tanah, dan ketika tanah itu sudah mereka jual, dan mereka menyampaikan hasil dari penjualan itu kepada rasul. Bahkan dikatakan kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus pada saat itu menjadi kepala dari persekutuan gereja mula-mula. Mereka, Ananias menyampaikan hasil penjualan tanahnya. Tetapi ada ketidakjujuran yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa aku meletakkan hasil penjualan tanahku, inilah semuanya. Dia mau mengatakan bagaimana hasil penjualan tanah itu sungguh-sungguh mau diserahkan sepenuhnya ke dalam persekutuan gereja mula-mula. Yang mau dia lakukan yaitu bagaimana supaya dia mendapat penghargaan yang luar biasa. Mengejar kehormatan, itulah yang dilakukan oleh Ananias. Sehingga seakan-akan apa yang sudah dia lakukan sepenuhnya adalah ketulusan dan kejujuran, seakan-akan. Tetapi tidak yang sebenarnya. Jadi dia ingin mencari kehormatan dari orang-orang. Supaya apa? Supaya wah, luar biasa keluarga orang kaya Ananias dan Safira ini menjual tanahnya dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada persekutuan kita. Tetapi manusia mungkin boleh dibohongi, namun Allah tidak pernah bisa dibohongi. Hal inilah yang tidak disadari, yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti oleh Ananias dan Safira. Karena apa? Karena mereka tidak sepenuhnya hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena mereka tidak sepenuhnya menikmati persekutuan umat-umat Tuhan.
karena mereka sepenuhnya tidak benar hidup di dalam perkumpulan itu. Sembari mereka hidup di dalam perkumpulan itu, mereka masih memiliki yang namanya keegoisan dan keserakahan. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus, sehingga kebohongan yang tidak disampaikan kepadanya dia bisa melihat. Kebohongan yang dilakukan oleh Ananias terhadap penjualan hasil tanahnya dipahami oleh Petrus. Dan Petrus pun bertanya, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Bahkan Petrus mengatakan, jika engkau tidak menjualnya, tanah itu menjadi milikmu. Tetapi ketika engkau menjualnya, tanah itu juga, hasil penjualan itu juga milikmu. Artinya apa? Artinya yang mau dikatakan di sana, kalaupun seandainya Ananias tidak bersedia menyerahkan dari hasil penjualan tanahnya, tidak masalah. Jadi apa yang menjadi pokok permasalahannya? Pokok permasalahannya adalah ketika dia mengatakan bahwa penjualannya ini itu semuanya. Ketika ketidakjujuran terjadi di dalam kehidupannya. Ketika penipuan dia lakukan. Ketika keberpura-puraan. Ananias seakan-akan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, dia menjual tanahnya seakan-akan dia peduli kepada komunitas itu. Tujuan dia hanya satu, yaitu supaya dia mendapat hormat. Karena apa? Karena dia melihat bagaimana seorang yang bernama Barnabas menjual hasil tanahnya dan menyerahkan semua penjualannya kepada Simon Petrus atau kepada persekutuan itu. Dia ingin meniru itu. Bahkan para teolog berkata, akibat dari yang dilakukan oleh Barnabas, maka Barnabas secara tidak langsung mendapat kehormatan. Dia menjadi terpandang, bahkan dia menjadi salah satu dari orang yang dihargai di dalam gereja mula-mula. Itulah yang mau dikejar, itulah target yang mau dilakukan oleh Ananias dan Safira. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan hal yang tidak benar. Dan yang kedua, ketika Ananias sudah meninggal, maka Safira juga datang setelah 3 jam kemudian. Namun karena mereka sudah sepakat bersama dengan suaminya, jadi apa yang dikatakan suaminya, apa yang sudah mereka sepakati, itu juga yang dia sampaikan. Maka Safira juga ketika Petrus tanya, dia juga melakukan penipuan dan tidak jujur. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jadi apa dosa yang terbesar yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Yang pertama, ketidakjujuran. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh siapapun itu, maka upahnya adalah kecelakaan. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias dan Safira membuat mereka mati. Tidak ada konsekuensinya. Maka hal ini juga bisa terjadi ke dalam kehidupan kita. Tema yang sampai kepada kita pada saat ini melawan suap dan korupsi. Siapa pelaku-pelaku suap? Siapa pelaku-pelaku korupsi? Orang yang melakukan suap dan korupsi adalah orang yang tidak jujur di dalam kehidupannya. Maka hati-hati. Ketika ketidakjujuran ini ada di dalam diri Bapak Ibu semuanya, maka kematian menjadi bagianmu. Dan engkau menjadi keluar dari kebenaran Allah, masuk ke dalam jebakan iblis. Ketidakjujuran membuat seseorang itu jauh dari kebenaran firman Allah. Ketidakjujuran
membuat seseorang itu dibenci oleh Allah. Ketidakjujuran membuat seseorang itu menjadi sahabat daripada si iblis. Maka orang yang tidak jujur, sebenarnya dia sudah mati secara rohani dan juga secara moral. Orang yang tidak jujur, yaitu pelaku-pelaku suap dan korupsi, mereka itu sudah mati di dalam moral dan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira yaitu penipuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penipuan merupakan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan pemerintahan di negara kita ini pun, yang namanya menipu pasti dapat konsekuensi. Gereja mula-mula yang berdiri atas dasar kasih, kepedulian, dan kesepahaman bersama, di dalam diri mereka tidak ada yang namanya penipuan. Tidak ada yang namanya untuk memperkaya diri. Tidak ada yang namanya suap dan korupsi, bahkan kolusi. Tetapi yang ada di dalam gereja mula-mula adalah kepedulian satu sama lain, toleransi yang baik. Bahkan diibaratkan mereka satu meja dan satu piring. Apa yang kurasakan dirasakan oleh sahabatku. Sakit yang kurasakan, yang lain juga merasakan. Sukacita yang kurasakan, yang lain juga merasakan. Tetapi ketika penipuan sudah ada, ketika sifat ketamakan dan penipuan sudah terjadi di dalam kehidupan, maka yang menjadi konsekuensinya adalah kita pasti mendapat hukuman. Sesederhana itu sebenarnya. Penipuan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira membuat mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan kita juga demikian. Siapapun orangnya, ketika sudah terjadi penipuan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam gereja, baik di dalam pemerintahan, siapapun yang melakukan penipuan, pahamilah bahwa konsekuensi harus kita terima. Engkau boleh menipu manusia. Mungkin engkau terbebas dari hukuman yang ada di dunia ini, karena tidak ada orang yang tahu. Tetapi sadarilah, sebelum engkau melakukan penipuan, sadarilah bahwa Allah sumber segala kekuatan dan Allah yang maha tahu, mengetahui segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi jangan pernah kita menutup-nutupi kebenaran atau mau kita menipu. Mata manusia boleh kita tutupi, tapi mata Allah, kebenaran Allah tidak pernah bisa kita tutupi. Yang berikut dan yang terakhir yaitu bagaimana melawan suap dan korupsi supaya kita tidak sampai terjadi seperti Ananias. Belajarlah engkau jujur di dalam kehidupan. Belajarlah engkau mengucapkan syukur. Maka ketika setiap orang yang sudah mengucap syukur, yang sudah jujur di dalam kehidupannya, dia tidak takut lagi miskin. Dia tidak takut lagi tidak mempunyai apa-apapun. Tetapi yang dia takutkan adalah Allah. Maka orang yang takut akan Allah, dia akan hidup di dalam kebenaran. Dia tidak akan pernah melakukan suap dan korupsi dalam kehidupannya. Suap dan korupsi kekejian bagi Tuhan Allah. Ananias dan Safira melakukan suap dan korupsi secara tersembunyi, secara terselubung. Tetapi Allah maha tahu, tidak bisa ditipu dan tidak bisa berkompromi dengan kejahatan. Sehingga Allah menghukumnya. Kematian menjadi bagiannya. Maka kita juga harus menjauhkan kehidupan kita dari yang namanya penipuan, dari yang namanya keberpura-puraan, dari yang namanya ketidakjujuran. Tetapi yang harus kita lakukan adalah hiduplah dengan kejujuran. Belajarlah seperti gereja mula-mula yang memahami, yang peduli, yang menunjukkan kasih, bahkan yang bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Jangan pernah buat orang lain menderita, tetapi belajarlah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu pada saat ini.
Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup jujur. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menipu Engkau dan menipu sesama kami. Kami mau belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ketika mereka tidak jujur, maka mereka mendapatkan konsekuensi daripada Tuhan. Kami mau jujur dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segala sesuatu yang ada pada kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.